Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukurlahu ala taufiqhi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ata ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'a'i la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udzubika min haula'il arba. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali untuk melanjutkan kajian kita membahas berbagai hal yang berkaitan dengan keislaman, dan pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema yaitu as-sunnah fi anwa'il ulum. Yang pertama, kenapa sih kita membahas tema ini? Yang pertama, karena belakangan ini, setidaknya beberapa tahun belakangan ini, ada satu istilah yang cukup marak didengungkan oleh beberapa pihak. Istilah tersebut adalah sunnah. Bahkan saking maraknya istilah ini didengungkan oleh beberapa pihak, maka kemudian kita akhirnya mendengar ada berbagai hal yang kemudian ditempelkan dengan istilah sunnah. Ada masjid yang awalnya masjid biasa, kemudian akhirnya disebut dengan masjid sunnah. Ada radio yang sebenarnya radio biasa, kemudian dikasih embel-embel radio sunnah. Bahkan saya pernah menemukan beberapa masyarakat mengistilahkan rumah sakit tertentu sebagai rumah sakit sunnah. Bahkan ada juga perumahan yang disebut dengan perumahan sunnah. Nah, kalau kita bicara tentang sunnah, maka sebenarnya sunnah itu bukan istilah yang baru. Kalau kita belajar Islam, maka istilah sunnah ini sudah ada semenjak Nabi Muhammad SAW itu diutus. Namun dalam penggunaannya bagi beberapa pihak yang menempelkan istilah sunnah sesuai dengan keinginan mereka, ternyata istilah sunnah yang mereka sematkan sesuai dengan keinginan mereka itu malah terkesan tidak pas dengan apa yang dipahami oleh para ulama tatkala mereka memahami sunnah dalam berbagai disiplin ilmu. Kalau saya boleh membuat ilustrasi istilah sunnah yang bermacam-macam itu dalam berbagai disiplin ilmu, itu ibarat istilah kapten dalam dunia sekarang. Kalau kita nyebut kapten, maka kapten itu ada dalam berbagai istilah. Yang pertama, kalau kita nyebut kapten, ada kalanya dalam dunia sepak bola. Orang yang kemudian dipercaya menjadi pemimpin dalam timnya itu kemudian disebut dengan kapten sepak bola. Nah, istilah kapten juga awalnya itu bermula dari dunia militer. Orang yang kemudian dipercaya untuk memimpin suatu pasukan kemudian disebut dengan kapten. Bahkan kalau kita naik pesawat, itu pun pilotnya sering kali dipanggil dengan cap, gitu, maksudnya istilah dari kapten. Bahkan ada istilah yang sebenarnya nggak nyambung dengan manusia, yang kemudian tetap menggunakan istilah kapten, yaitu apa? Captainship. Kalau bapak-bapak melihat mobil yang mewah yang harganya miliaran, kemudian mobilnya itu di dalamnya ada kursi yang sangat nyaman seperti kursi yang nyaman yang digunakan oleh pilot di pesawat, nah itu namanya captainship. Nggak berkaitan dengan orang, tapi kaitannya dengan tempat duduknya yang begitu nyaman. Bahkan yang lucu, yang terakhir, yaitu Kapten Amerika, gitu ya. Jadi kalau bicara tentang istilah kapten, seperti mengistilahkan sunnah. Pengertiannya tidak hanya satu pemahaman, tapi banyak pemahaman. Sebagaimana nggak mungkin kita menyalahkan salah kalau kemudian istilah kapten itu disematkan dalam sepak bola. Harusnya kapten itu hanya dalam dunia militer saja. Ya, kita ketawa terhadap perkataan seperti ini. Kenapa? Karena sudah lazim istilah kapten itu digunakan dalam berbagai istilah, dalam berbagai penggunaan sebagaimana penggunaan istilah sunnah yang terdapat dalam berbagai disiplin ilmu. Baik, yang pertama kita mulai dulu dengan istilah sunnah yang terdapat di dalam Al-Quran.
Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, setidaknya ada 3 bentuk Allah itu menggunakan kata sunnah yang disandarkan kepada dirinya. Yang pertama, ada kalanya Allah itu menyebut dengan kata sunnatullah. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala menyebut sunnatina, sunnah kami. Dan ada kalanya Allah tuh kemudian menggunakan istilah sunnatul awwalin, sunnah orang-orang yang terdahulu. Meskipun penyandarannya kepada orang-orang terdahulu, tetapi maksudnya adalah ketetapan Allah yang Allah berlakukan kepada umat-umat terdahulu. Yang semua penggunaan kata sunnah di dalam Al-Quran disandarkan kepada Allah itu identik Allah menetapkan hukuman, siksa atau adab kepada kaum-kaum yang durhaka yang itu terjadi di zaman dahulu. Jadi kalau bicara tentang sunnah di dalam Al-Quran disandarkan kepada Allah, maka maknanya adalah hukuman, siksa atau adab yang Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Yang kedua, kalau kita mencari kata sunnah yang disandarkan kepada Nabi, sunnatun Nabi atau sunnatul Rasul, nggak ada. Tapi kalau kata di dalam Al-Quran yang diduga kuat tafsirannya adalah sunnah Nabi atau sunnah Rasul, ada. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala berkata dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Yang tugas Nabi itu adalah membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Alkitab di sini oleh Ibnu Katsir diartikan Al-Quran dan Al-Hikmah artinya adalah sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mencari sunnah Nabi, sunnah Rasul di dalam Al-Quran secara lafal tidak ada, tapi kalau kata yang diduga kuat maknanya adalah sunnah Nabi atau sunnah Rasul ada. Kemudian yang ketiga, sunnah yang paling sering kita paham yaitu apa? Sunnah dalam arti hukum yang menunjukkan tidak wajib. Misalnya ketika kita membaca ayat tentang masalah tahajud. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyaba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sebagian malam maka bertahajudlah sebagai bentuk ibadah tambahan untukmu. Moga-moga dengan demikian Allah membangkitkan untukmu tempat yang terpuji. Para ulama sepakat ini adalah dalil yang menunjukkan tahajud itu tidak dihukumi wajib tetapi dihukumi sunnah. Adapun terkait dengan Nabi, para ulama beda pendapat. Ada sebagian ulama mengatakan tahajud itu sunnah bagi Nabi, sunnah bagi umatnya tapi wajib bagi Nabi. Tetapi ada juga para ulama yang mengatakan enggak. Baik umat Nabi Muhammad maupun Nabi sendiri itu dihukumi sunnah. Dan contoh ayat-ayat lain misalnya ketika kita membaca ayat dalam surat Al-Kautsar, fasolli lirabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Meskipun dalam bentuk perintah, tapi para ulama sepakat sholat Idul Adha hukumnya sunnah muakkadah dan menyembelih ketika Idul Adha itu juga hukumnya sunnah muakkadah, tidak sampai wajib. Atau kita ngambil satu contoh lagi yaitu misalnya ayat yang berkaitan dengan masalah utang piutang. Yang Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian itu terjadi hutang piutang di waktu yang telah ditentukan maka tulislah. Meskipun Allah menggunakan kata kerja perintah, tetapi para ulama sepakat ayat itu maknanya adalah disunahkan untuk ditulis. Kalau tidak ditulis tidak mengapa. Jadi ada beberapa kata sunnah di dalam Al-Quran. Yang pertama kalau disandarkan kepada Allah berarti ketetapan Allah kepada umat-umat terdahulu yang Allah adab. Yang kedua kalau sunnah yang disandarkan kepada Nabi secara lafal tidak ada. Tapi kalau kata yang diduga tafsirannya adalah sunnah Nabi atau sunnah Rasul ada. Dan yang ketiga sunnah dalam makna hukum dalam fikih yaitu tidak wajib seperti ayat yang berkaitan dengan tahajud, ayat yang berkaitan dengan perintah menyembelih ketika Idul Adha dan ayat ketika Allah memerintah untuk menulis tatkala kita terjadi hutang piutang.
Kemudian yang selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan sunnah secara bahasa? Kalau kita melihat makna sunnah secara bahasa, setidaknya sunnah itu secara etimologi atau bahasa memiliki 3 makna. Yang pertama, ada kalanya sunnah itu artinya at-thariqah, tata cara. Yang kedua, ada kalanya sunnah itu adalah al-adah, adat atau kebiasaan. Dan yang ketiga, ada kalanya sunnah itu adalah sirah atau perilaku. Sebagaimana pengertian secara bahasa ini tertuang di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ketika Nabi SAW mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Barang siapa yang mempelopori sebuah kebiasaan atau perilaku yang baik di dalam Islam, maka dia mendapatkan pahala dan mendapatkan pahala juga dari orang-orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi kalau kita melihat makna sunnah secara bahasa, setidaknya 1 di antara 3 makna. Bisa bermakna tata cara, bisa bermakna adat atau kebiasaan, dan bisa bermakna perilaku. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan makna sunnah menurut ilmu usul fikih. Kita bahas usul fikih dulu, baru kemudian nanti menurut ilmu fikih. Kalau menurut usul fikih, yang dimaksud dengan sunnah itu adalah ma wurida anin Nabi SAW min qaulin au fi'lin au takririn. Yang dimaksud dengan sunnah menurut ilmu usul fikih itu adalah segala yang diriwayat dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, atau takrir. Yaitu sikap mendiamkan beliau atas sesuatu yang beliau lihat. Dan terkait dengan masalah sunnah juga, Nabi SAW pernah mengistilahkan sunnah sebagai salah satu dari 2 sumber hukum Islam utama. Ketika Nabi SAW pernah bersabda, laqad taraktu fikum amroini lan tadilu abadan ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Kalau kalian berpegang dengan keduanya tidak akan pernah tersesat selamanya. Yang pertama apa? Kitabullah, yaitu Al-Quran. Dan yang kedua adalah wasunnati rasulih, dan sunnah rasulnya. Kemudian yang selanjutnya tentang ilmu hadis. Kalau di dalam hadis, apa sih yang dimaksud dengan sunnah? Hadis itu sendiri memiliki setidaknya 2 makna. Hadis itu bisa bermakna al-jadid, baru, dan hadis itu juga bisa bermakna perkataan. Tapi kalau dalam pengertian terminologi, yang dimaksud dengan hadis itu adalah ma udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au wasfin khalqiyyin au khuluqiyyin. Yang dimaksud dengan sunnah menurut ilmu hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan, juga termasuk sifat beliau yang sifatnya adalah kholqi atau khuluqi. Sifat kholqi itu apa? Sifat yang bersifat fisik. Misalnya tergambarkan Nabi Muhammad SAW itu memiliki rambut yang berwarna hitam. Kalaupun ada uban tidak terlalu banyak. Nabi Muhammad SAW memiliki alas yang tebal, bahkan hampir bersatu. Nabi Muhammad SAW itu memiliki bibir yang agak tebal. Nabi SAW itu kemudian memiliki dada yang bidang, punggung juga demikian bidang, bahkan juga tergambarkan bagaimana Nabi Muhammad SAW itu ketika berjalan. Tapi kalau kaitannya dengan khuluqiyah, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi terkait dengan akhlak beliau, itu hadis. Jadi kalau kita bandingkan makna sunnah dengan makna hadis, terkesan hadis itu lebih luas dibandingkan sunnah. Sehingga kalau kemudian ada orang yang menyamakan antara sunnah dengan hadis, sebenarnya kurang pas. Kurang pasnya dari mana? Yang pertama, ruang lingkup. Ruang lingkup hadis itu lebih luas dibandingkan sunnah. Kenapa? Karena kalau sunnah tidak berkaitan dengan sifat Nabi yang khalqi dan khuluqi, tapi kalau dalam hadis, ya. Yang kedua, hadis itu lebih luas karena dalam dunia hadis itu ada istilah namanya hadis mauquf, hadis maqtu.
Hadis mauquf itu apa? Ternyata hadis itu tidak selalu disandarkan kepada Nabi, bisa juga kepada para sahabat. Kalau hadis itu ternyata mentoknya di sahabat, maka disebut dengan hadis mauquf. Tapi kalau kemudian hadisnya itu ternyata mentoknya di tabi'in, maka disebut dengan hadis maqtu. Maka cakupan hadis itu ternyata lebih luas daripada sunnah. Yang kedua, dalam dunia hadis itu ada klasifikasi derajatnya. Makanya dalam dunia hadis kita mendengar ada hadis yang sahih, ada yang dhaif, ada hasan, ada maudhu dan sebagainya. Tapi tidak kita temukan dalam istilah sunnah. Gak ada sunnah yang sifatnya sahih, sunnah yang sifatnya dhaif, atau bahkan sunnah yang sifatnya maudhu. Kenapa? Karena kalau sunnah itu sudah pasti kaitannya disandarkan kepada Nabi, tapi kalau hadis bisa Nabi, bisa juga selain Nabi, yaitu di antara para sahabat atau generasi tabi'in. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan pengertian sunnah dalam ilmu fikih. Kalau ilmu fikih itu mendefinisikan sunnah seperti hukumnya, yaitu apa? Ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Yaitu segala hal yang kalau dilakukan pelakunya dapat pahala, dan kalau ditinggalkan pelakunya tidak mendapatkan hukuman atau dosa. Dari sini setidaknya Bapak dan Ibu bisa memilah mana sunnah Nabi, mana sunnah dalam makna hukum. Karena tidak setiap yang datang dari Nabi itu boleh kemudian kita lakukan. Misalnya apa? Nabi melakukan tapi kita tidak boleh melakukan. Nabi itu boleh melakukan puasa wisol. Puasa nyambung, di mana puasanya itu tidak berbuka, tidak sahur. Dilanjut dengan hari berikutnya, dilanjut dengan hari berikutnya. Nabi SAW pernah ditanya, kenapa Anda melakukan demikian? Dan kenapa kami dilarang untuk mengikuti Anda? Nabi SAW kemudian mengatakan, karena aku diberikan makan dan kalian tidak mengetahuinya. Sedangkan kalau kalian tidak makan, ya udah kalian nggak makan beneran. Tapi kalau aku secara fisik kayaknya nggak makan, tapi Allah memberikan aku makan, sehingga aku diberikan kemampuan untuk melaksanakan puasa wisol. Jadi meskipun sebutannya sunnah, tapi belum tentu kita itu boleh melakukannya. Karena di antara puasa yang diharamkan untuk umat Nabi Muhammad adalah puasa yang wisol, nyambung. Kemudian yang kedua, dilakukan oleh Nabi tapi nggak boleh kita lakukan. Misalnya apa? Beristri lebih dari 4. Kita ini maksimalnya menikahi 4 orang istri. Lebih dari 4 itu hanya boleh dilakukan oleh Nabi. Sehingga kalau kemudian kita serampangan, saya ini sedang melakukan sunnah Nabi yang bagaimana? Sunnah Nabi dalam makna umum apapun yang disandarkan kepada Nabi, atau yang kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan tidak berdosa. Jadi harus dirinci pengertian sunnah itu karena sunnah ini ternyata dipakai dalam berbagai disiplin ilmu. Kemudian dalam dunia ilmu kalam, ternyata ilmu kalam itu juga menggunakan istilah sunnah. Ilmu kalam ini kaitannya dengan masalah keyakinan, kaitannya dengan masalah akidah. Makanya para ulama kemudian memunculkan istilah ahlus sunnah wal jamaah. Untuk apa? Untuk membedakan mana yang akidahnya benar seperti yang diajarkan oleh Nabi dengan orang-orang yang menyandarkan dirinya sebagai orang Islam tapi akidahnya tidak seperti yang diajarkan oleh Nabi. Misalnya kemudian gara-gara ada istilah ahlu sunnah wal jamaah, maka kelompok ini bisa kemudian mengenali dan menghukumi seseorang, oh ini sebutannya khawarij, orang ini sebutannya qadariyah. Oh orang ini sebutannya Mu'tazilah dan sebagainya. Karena apa? Karena mereka menyandarkan istilah sunnah itu adalah ajaran yang termasuk diantaranya keyakinan yang diajarkan oleh Nabi. Kalau sampai ada keyakinan yang ternyata tidak diajarkan oleh Nabi, maka kemudian mereka membuat istilah untuk mereka sendiri namanya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain mereka kemudian nanti sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Dan yang terakhir, yang menyebabkan saya ingin menyampaikan tema ini adalah kaitannya dengan sunnah menurut saudara-saudara kita salafi. Sebenarnya yang menyematkan istilah masjid sunnah, radio sunnah, TV sunnah, bahkan rumah sakit sunnah, sekolah sunnah dan sebagainya itu siapa? Saudara kita salafi. Gitu ya. Yang mereka ini ternyata selidik
punya istilah atau menyematkan sunnah dalam berbagai hal itu untuk memberikan cap atau stempel ini tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena kalau orang-orang salafi itu mau kembali jujur tentang istilah sunnah yang ada di dalam Islam, berkaitan dengan masalah akidah saja, terkadang umat Islam itu berbeda. Misalnya ya, orang salafi itu tidak mau mengakui akidah Asy'ariyah, tidak mau mengakui akidah Maturidiyah. Sehingga kalau kemudian orang itu diduga Asy'ariyah atau Maturidiyah, maka kemudian dikatakan bukan sunnah. Kaitannya dengan fikih. Orang-orang salafi itu harusnya kebanyakan bermadhab hambali. Tapi ternyata prakteknya mereka nggak hambali-hambali banget. Ada kalanya orang salafi itu madhabnya zohiri. Bahkan mohon maaf, saya mengistilahkan sebagian mereka itu ada yang bermadhab Al-Albani. Ada seorang ulama besar yang berasal dari Albania, yang kemudian menjadi pakar hadis, namanya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, yang begitu dieluk-elukan oleh saudara-saudara kita salafi, yang kemudian praktek fikihnya nggak ngelihat dulu Abu Hanifah bagaimana, Malik bagaimana, Syafi'i bagaimana, Imam Ahmad bagaimana, tapi kemudian langsung mengamini apa yang dikatakan oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, yang kemudian saya mengatakan berarti madhab mereka adalah Albania. Sehingga kesimpulannya, kalau orang-orang salafi itu mengatakan sunnah, berarti adalah orang-orang yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, tidak sesuai dengan pemahaman mereka, dan mereka menutup kemungkinan untuk berbeda dengan yang lain. Padahal kenyataannya dari dulu kaum muslimin itu terbiasa dengan perbedaan dan saling menghormati perbedaan yang ada, selama tidak berkaitan dengan masalah usul, hanya berkaitan dengan masalah furu'. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan masalah istilah sunnah dalam berbagai disiplin ilmu. Sisa waktu jika ada pertanyaan saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya katakan, duduk sejenak di pengajian lebih baik ada sholat sunnah 1000 kali semalam. Tapi kalau isi pengajian banyak diisi politik, suatu golongan atau partai tertentu, bagaimana menjelaskan? Yang kedua, ada golongan muslim yang melaksanakan sholat Jumat setelah salam dilanjutkan sholat zuhur juga momen biasa. Yang pertama, perkataan duduk di majelis meskipun saat itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat, itu perkataan para ulama. Kenapa? Karena mereka membandingkan bermajelis ilmu dengan sholat sunnah itu pahalanya lebih besar bermajelis ilmu dibandingkan melaksanakan sholat sunnah. Yang kesimpulan para ulama ini dibangun dari sabda-sabda Nabi. Misalnya ketika Nabi SAW pernah bersabda, wa fadlul alim alal abid ka fadlil qamar ala sa'irin kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan dibandingkan bintang-bintang. Bulan cuma satu begitu terang, tapi bintang yang begitu banyak tidak terlalu menerangi. Maka dari sabda-sabda Nabi seperti ini, para ulama mengambil kesimpulan menghadiri majelis ilmu itu lebih utama dibandingkan melaksanakan ibadah sunnah. Bahkan Bapak Ibu yang berkesempatan umroh atau haji melihat pemandangan di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, kalau itu memang majelisnya orang-orang yang paham ilmu, mereka itu kadang-kadang kalau gurunya sudah membuka majelis, mereka lebih utama meninggalkan sholat sunnahnya daripada meninggalkan majelisnya. Meskipun sholat sunnah itu sifatnya sunnah muakkadah. Misalnya di Masjid Nabawi saya pernah melihat ada seorang masyayikh itu terlalu cepat membuka majelisnya, di mana seakan-akan murid-muridnya itu belum sempat sholat sunnah ba'diyah maghrib, tapi karena majelisnya sudah dimulai, maka muridnya itu kemudian lebih memilih menghadiri majelis beliau, mengorbankan tidak melaksanakan sholat ba'diyah maghrib, padahal ba'diyah maghrib itu termasuk sholat sunnah rawatib yang muakkad.
Jadi para ulama menyimpulkan antara ngaji dengan ibadah sunnah itu pahalanya lebih tinggi ngaji daripada ibadah sunnah berdasarkan sabda Nabi, misalnya tadi ya, keutamaan orang berilmu dengan ahli ibadah itu seperti bulan dan bintang-bintang. Kemudian yang kedua, ada sebagian orang yang sudah sholat Jumat kemudian sholat duhur. Ini bagaimana? Maka ini tidak pernah saya dapati keterangan dari Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Hambali yang mengatakan memperbolehkan. Justru kalau kemudian kita membahas sholat Jumat itu malah menggugurkan kewajiban orang yang sedang sholat duhur. Jadi kalau sudah sholat Jumat kok kemudian sholat duhur, ngapain sholat Jumat? Atau kebalikannya, kenapa kamu kok kemudian sholat Jumat? Kenapa kok kemudian kamu sholat duhur? Ya kenapa kok kamu kemudian sholat Jumat? Kok ngapain? Kalau kamu sudah sholat Jumat, ngapain kemudian sholat duhur? Maka ini tidak dibenarkan dalam madhab apapun. Kalau alasan mereka adalah kehati-hatian, maka al-yakinu la yazulu bisyaki. Kalau memang sholat Jumatnya itu sah, silahkan sholat Jumat saja, nggak usah pakai duhur. Kecuali kalau kemudian mereka merasakan ada yang salah dari sholat Jumat mereka. Misalnya karena mereka bermadhab Syafi'i. Harusnya khutbah atau sholat Jumat ini baru dilaksanakan dengan minimal 40 jamaah. Tapi khotibnya tetap melaksanakan padahal jumlahnya tidak sampai 40 jamaah. Maka mereka tetap mengikuti sholat Jumat dalam rangka menghormati, tapi karena merasa sholat Jumatnya itu tidak sah karena tidak sampai 40, mereka kemudian mengulangi dengan sholat duhur. Jadi kalau kaitannya dengan tidak ada permasalahan itu tidak sah, tapi kalau kaitannya dengan keyakinan mereka madhab Syafi'i, merasa dalam sholat Jumatnya tadi ada kesalahan, kurang rukunnya yaitu 40 jamaah, maka bisa kita terima karena mereka punya keyakinan demikian. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ampun. Waalaikumsalam. Apakah ini sama dengan Wahabi. Ahmadiyah yang di India itu untuk merusak kemudian di Indonesia katanya LGBT itu bersama itu Ya. karena salah satu juga katanya di sejarah atau menjadi sunnah. Nah, saya pernah membaca menjadi ibu Arab Saudi dalam berita Amerika. Cuma maksudnya beli ibunya tidak ada. Tapi kalau kaitannya dengan Ahmadiyah itu beda dengan Salafi. Ahmadiyah itu punya keyakinan ada Nabi sesudah Nabi Muhammad yang namanya Mirza Ghulam Ahmad. Mereka menafsirkan perkataan Allah wa khotaman nabiyyin, Nabi Muhammad itu adalah khotamnya para nabi. Khotam bukan dimaknai penutup, tapi diartikan sebaik-baiknya nabi. Sehingga kalau Nabi Muhammad diartikan atau dimaknai, dipahami sebaik-baiknya nabi, terkesan setelah Nabi Muhammad masih ada nabi lagi. Karena statusnya, predikatnya, istilahnya terbaik, tidak menunjukkan penutup. Tapi ini bertentangan dengan sabda Nabi ketika Nabi SAW mengatakan fa innahu la rasula wala nabiyya ba'di. Sesungguhnya setelahku tidak ada lagi rasul dan tidak ada lagi nabi. Sehingga makna khotam yang benar adalah penutup. Sedangkan mereka meyakini Mirza Ghulam Ahmad itu adalah nabi berikutnya dengan penafsiran seenaknya mengatakan khotam bukan penutup tapi khotam itu sebaik-baiknya. Yang kedua, mereka sesat karena ternyata ketika Mirza Ghulam Ahmad itu mati dalam keadaan su'ul khotimah, maka ditemukan di lemarinya itu dokumen-dokumen perjanjian antara dia dengan pemerintahan Inggris. Jadi memang dia itu disetting, dibayar, didesain untuk memecah belah kekuatan umat Islam India. Biar mereka tidak terlalu fokus untuk melawan India karena memang
dalam sejarah kelompok Ahmadiyah itu tidak angkat senjata ngelawan Inggris. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan LDII. Sesuai dengan fatwa MUI yang pernah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, LDII itu mohon maaf sesat. Mereka kemudian mengakali dengan ganti jaket. Mulai dari namanya adalah Lemkari, Islam Jemaah dan sebagainya, sampai yang terakhir LDII, setiap kali mereka ganti jaket, para ulama, khususnya Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa sesat. Sesatnya bagaimana? Ya hampir mirip sebenarnya dengan kelompok-kelompok sesat berikutnya, yaitu memahami Islam tidak seperti pemahaman para sahabat. Mereka kemudian akhirnya memiliki sifat gulu, memiliki sifat berlebihan, di mana pendiri dan ketua LDI yang pertama itu kemudian punya keyakinan pemahaman Islam kalau bukan dari saya sesat. Yang dia ini adalah sebenarnya mohon maaf pembohong. Sebenarnya dia di Mekah itu jualan nasi liwet, tapi ngakunya ke Mekah itu belajar di sebuah ma'had namanya Darul Hadis. Saya itu pernah cerita di masjid ini, di Darul Hadis itu sering didatangi oleh para peneliti Indonesia. Bertanya, apa Anda kenal tokoh ini, yaitu tokoh pendiri LDI? Kemudian mereka mengatakan, kalau di pertanyaan adalah kenal, kami kenal. Orang ini biasa jualan di depan ma'had kami. Tapi kalau sampai orang ini ngaku-ngaku belajar di ma'had kami, tidak. Dia bukan murid kami, nggak pernah masuk secara resmi ke ma'had kami. Tapi ngakunya dia itu belajar di ma'had itu, kemudian ketika kembali ke kampung halamannya Kediri, kemudian ngakunya di Mekah belajar Islam, bahkan kemudian kesesatannya ada dengan mengatakan pemahaman Islam kalau bukan dari saya tidak sah. Padahal muslim di dunia itu bukan cuma dia, tapi dia berani mengatakan pemahaman kalau bukan dari saya tidak sah. Bahkan tidak asing lagi kita pernah mendengar mereka menajiskan orang di luar jamaah mereka. Mereka bahkan terkesan mengkafirkan orang yang di luar jamaah mereka. Meskipun kalau di zaman sekarang terkesan kayaknya melunak. Kalau zaman dulu kita megang baju mereka saja harus dicuci, sholat di masjid mereka saja kemudian harus dipel, mungkin mereka kemudian musyawarah kembali, melakukan diskusi, melunak mereka dari segi tata cara dakwahnya. Tapi sampai sekarang belum dicabut fatwa MUI tentang kesesatan mereka. Jadi mohon maaf, saudara-saudaraku LDII, kembalilah ke jalan yang benar. Kemudian bahkan saya juga sempat mendapatkan laporan, ada upaya dari sebagian orang LDII itu ingin untuk bikin saingan. Dengan cara apa? Yang dikultuskan bukan tanah haram lagi, tapi yang dikultuskan adalah tempat-tempat yang berkaitan dengan tanah kelahiran atau markasnya pendiri mereka. Nur Hasan ya, namanya. Ada dokumen yang ketahuan, yang mereka itu pingin orang LDI itu suatu saat hajinya nggak usah ke Mekah, tapi cukup ngelilingin pondok Darul Hadis di Kediri. Sumurnya yang di pondoknya itu diyakini sebagai sumur Zam-Zam. Gitu ya. Dihubung-hubungkan gitu ya. Maka kesesatan mereka semakin terlihat dengan dokumen-dokumen seperti ini, tingkah-tingkahnya dan sebagainya. Memang pernah MUI itu pengen meneliti apakah LDI itu masih sesat. Tapi penelitian itu tidak dilakukan secara mendadak, tidak secara tiba-tiba, tapi kemudian pakai izin dulu. Ya kalau sudah izin dulu akhirnya dokumen-dokumen mereka itu kemudian bisa saja disembunyikan. Sehingga yang ditemukan oleh tim peneliti itu ternyata dasar mereka itu juga sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka juga pakai Kutubul Tis'ah, mereka juga pakai tafsir Ibnu Katsir dan sebagainya. Ya karena sidaknya sidak yang berizin. Coba kalau kemudian sidaknya tidak berizin pasti ada dokumen-dokumen atau rekaman-rekaman di mana mereka itu pahamkan tentang ajaran Islam yang sesungguhnya. Sehingga mohon maaf ya, saya masih berkeyakinan kalau LDI itu tidak sampai mengatakan kesalahannya bagaimana, maka sampai sekarang saya masih meyakini mereka sesat. Akidahnya sama dengan kita, ibadahnya sama dengan kita. Bedanya apa? Keyakinan 354. Gitu ya.
Makanya saya dulu mengira 354 itu huruf yang diangkakan. Saya kira 3 itu E, 5 itu S, 4 itu A. Saya kira itu ESA. Nggak taunya simbol mereka. Di mana 3 itu punya makna, 5 punya makna, 4 punya makna. Di mana mereka itu harus dibaiat. Dan baiat mereka itu harus kepada Amir, dan ketaatan mereka kepada Amir itu seperti ketaatan kepada Nabi. Mereka pakai ayat, tapi kemudian pemahamannya dengan pemahaman mereka sendiri tidak seperti pemahaman para sahabat. Jadi kesatannya di situ. Apakah kemudian juga termasuk upaya untuk memecah belah umat Islam dalam sebuah penelitian intelijen? Konon iya. Karena orang-orang di zaman Orde Baru terkesan kemudian memberikan angin segar kepada LDII. Kenapa? Kalau memang MUI itu sudah menfatwakan sesat, harusnya Kejaksaan Agung mempertegas dengan keputusan. Kalau sampai masih ada yang seperti itu, ditangkap. Tapi terkesan MUI berkoar, negara tidak memberikan dukungan. Bahkan terlihat dari simbolnya, maka simbol LDI itu kemudian ada pohon beringinnya sebagai bentuk minta perlindungan mereka terhadap parpol tertentu di zaman Orde Baru. Jadi ada dokumen yang konon memang untuk memecah belah umat Islam. Kemudian yang terakhir terkait dengan Salafi. Apakah Salafi itu juga termasuk yang demikian? Bisa jadi, tapi tidak seluruhnya. Ada orang model Salafi itu memang tidak bertujuan untuk memecah belah Indonesia. Tidak bertujuan untuk memecah belah umat, tapi karena kekakuan dalam berpikirnya. Ngajinya satu kitab, tapi seakan-akan sudah mengkaji seluruh kitab. Sehingga kalau kemudian ada kitab yang berbeda dengan dia dikatakan salah. Nah, orang seperti ini sebenarnya tidak ada tujuan untuk memecah belah umat Islam. Dia tidak tahu kalau ternyata efek dari dia punya pemikiran seperti itu, kelompok seperti itu nanti memecah belah. Dia tidak punya keinginan seperti itu, tapi ternyata efeknya seperti itu. Tetapi ada juga sebagian orang yang diduga adalah Salafi, yang kemudian memang ditugaskan oleh intelijen untuk memecah belah umat Islam. Saya tahu beberapa ustadz terkenal yang ada di YouTube itu sebenarnya bayaran. Bahkan ada salah seorang anggota intelijen itu ngomong kepada saya, ustadz ini tuh tarifnya sekali tampil di YouTube minimal 4 juta. Kalau dia sampai bisa bikin tablik akbar 15 juta. Itu per hari, Pak. Per hari. Kalau dia kemudian tayang setiap hari itu kali berapa? 4 kali 30, 120. Kalau kemudian tablik akbar jumlah pengajiannya banyak, maka intelijen siap memberikan dia itu komisi 15 juta per hari. Jadi saya tahu beberapa ustadz Salafi yang terkenal di YouTube modelnya seperti itu. Yang mereka memang dibuat untuk memecah belah umat. Terlihat dari cara bicaranya. Terlihat dari pembelaannya terhadap pemerintah yang membabi buta. Kalau bicara tentang demokrasi, dikatakan demokrasi togut. Tapi anehnya pemerintah yang menggunakan demokrasi nggak dikatakan togut. Kan standar ganda. Kamu ngomong hukumnya itu sesat, tapi yang menggunakan hukum sesat itu dikatakan tidak sesat. Kan standar ganda. Mereka begitu mengeluh-elukan pemerintah, mereka mengharamkan pemilu, mengharamkan parpol dan sebagainya. Maka kelihatan model-model ustadz seperti itu adalah ustadz-ustadz yang dibayar oleh pihak-pihak tertentu untuk memecah belah umat Islam. Saya dapat informasi langsung dari BIN, yang salah satu anggota BIN itu terlalu jujur kepada saya. Atau mungkin karena memang dia gimana ya, hatinya itu ya terpaksa pekerjaan saya kayak gini. Tapi sebenarnya saya itu seperti ini. Ada model orang seperti itu. Ada polisi yang curhat kepada saya, sebenarnya gak tega kalau kemudian harus memukul demonstran. Nangis setelah dia mukul demonstran. Tapi karena diperintah oleh komandannya gimana lagi? Gitu ya. Banyak orang-orang seperti itu. Ya termasuk salah satu anggota BIN yang ngobrol dengan saya cukup panjang. Yang dia ternyata kawan dari orang BIN yang pernah nawarin saya untuk kerja di BIN. Saya dulu pernah ditawari oleh anggota BIN untuk jadi anggota BIN. Cukup satu tugasnya. Mas Hanan mengawasi kitab-kitab dari Timur Tengah. Kalau dirasa nanti ada ajakan untuk berislamisasi, berkhilafah, atau bikin parpol Islam, sebutkan kitabnya, nanti kita larang untuk masuk di Indonesia.
Tugas saya simpel banget, Pak. Saya langsung mengatakan saya nggak mau. Saya nggak mau. Kalau mau nyari orang, cari selain saya. Ternyata teman saya, Pak. Ternyata teman saya. Saya tanya kepada orang BIN yang ngobrol dengan saya ini, kemudian saya tanya, dulu pernah ada orang BIN namanya ini datang ke saya nawarin gitu. Kemudian dia aja, oh iya mas, saya dapat cerita kalau Ustadz tuh nolak. Sekarang diterima sama temannya Ustadz, namanya ini gitu ya. Waliyadzubillah. Dan teman saya juga sekarang aktif di YouTube. Wah gitu ya, standar ganda. Kalau bicara demokrasi sesat, nggak ada di zaman Nabi itu demokrasi. Tapi ketika kaitannya bicara tentang orang yang melakukan demokrasi, dipuja setinggi-tingginya, apalagi kaitannya dengan negara. Nah yang seperti itu memang ada, Pak. Tapi tidak setiap salafi seperti itu. Saya sendiri bermanhaj salaf. Berarti secara istilah saya salafi. Tapi saya tidak termasuk salafi yang ikut kelompok. Saya nggak mau kelompok-kelompokan. Karena jujur saja, saya trauma menjadi orang salafi yang kelompok-kelompokan. Saya pernah Pak jadi salafi yang kelompok-kelompokan. Dan ternyata apa yang saya praktekkan malah kebanyakan tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Saya pernah ngaji di kelompok salafi. Tapi anehnya dari awal kita ngaji sampai selesai, kita nggak salaman, kita nggak kenalan. Saya ngeliatin dia terus berharap dia melihat saya, ngajak kenalan saya karena saya orang baru. Enggak. Sampai 3 kali pertemuan 3 minggu tuh gitu terus. Kemudian dalam kajiannya bahas tentang NU, Muhammadiyah dan sebagainya. Nyebutin kekurangannya tapi nggak pernah bersikap iktidal, nggak pernah bersikap adil. Ya sekurang-kurangnya NU tapi ada kelebihannya lah. Sekurang-kurangnya Muhammadiyah ada kelebihannya. Itu kan perkataan yang adil, seimbang. Tapi kalau orang salafi enggak, kalau ngomong keburukan terus nggak pernah menyebutkan kebaikan. Maka seperti ini mohon maaf saya tidak sependapat. Saya kemudian memutuskan keluar tapi tetap bermanhaj salaf gitu ya. Tapi tidak ikut kelompok-kelompok salafi seperti itu karena saya melihat saya tidak menemukan pencerahan dan kebaikan ketika kumpul dengan orang seperti itu. Wallahu a'lam. Jadi pertanyaan Bapak, apakah orang salafi ada yang bertujuan memecah belah? Ada yang iya, ada juga yang tidak. Wallahu a'lam. Ada lagi? Iya. Iya. Ya terlalu ekstrim, Pak ya. Itu pendapat beliau ya. Tapi sebagaimana yang pernah saya sampaikan di sini, kalimat istirja, kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu disepakati oleh para ulama bukan kalimat zikir. Jadi ketika orang kafir itu meninggal, kita tidak sedang berzikir. Karena nggak ada zikir dengan mengucapin innalillahi wa inna ilaihi rajiun, nggak ada, Pak. Yang ada itu ya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan sebagainya. Yang kedua, kalau orang kafir meninggal maka ucapkanlah alhamdulillah. Gitu ya. Ya alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala kondisi. Mau orang kafir mati atau tidak, Allah tetap dipuji, Pak. Gitu ya. Gitu saja. Karena ketika paman beliau wafat, Nabi SAW kan nangis. Kenapa? Karena belum bisa mengislamkan pamannya. Ketika beberapa orang yang beliau kenal, entah kerabat atau bukan kerabat, meninggal dalam keadaan kafir, Nabi Muhammad tidak mengucapkan alhamdulillah. Nabi Muhammad justru menangis. Kenapa? Karena orang itu yang awalnya berpeluang masuk surga ketika masuk Islam, malah menutup diri dengan masuk ke neraka dengan kekafirannya. Jadi sebenarnya malah kurang pas kalau diucapkan alhamdulillah. Terlalu ekstrim. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup dengan doa pamit. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.